sosial adalah salah satu wujud dari kemajuan teknologi internet yang banyak digunakan serta digemari oleh anak muda. Berdasarkan survei Pew Internet dan American Life Project 2010, 83% pengguna social networking site merupakan kalangan remaja dan dewasa muda. Menurut SAM 2013, beberapa media yang sudah sering digunakan mempunyai kekurangan dari segi penggunaan dan tampilan yang monoton, sehingga banyak pendidik yang melakukan inovasi dengan memanfaatkan media sosial yang sangat menarik dan mudah dalam pengoperasiannya untuk dijadikan sebagai media pembelajaran online. Salah satu aplikasi media sosial tersebut adalah Instagram, di mana Instagram dapat menghubungkan guru atau pendidik untuk selalu terhubung dengan peserta didik. Menurut Bexbety 2014, berjalan seiring waktu, e-learning merupakan alasan yang sangat mendasar dalam memanfaatkan Instagram sebagai media pembelajaran online adalah karena memang penggunaannya yang mudah khususnya untuk semua kalangan. Tampilan aplikasi yang sangat menarik dan mudah dipahami dapat dibuka di smartphone maupun personal komputer, serta fitur-fitur yang mampu mendukung proses atau kegiatan pembelajaran online. Menurut Rubiati Asrori dan Wicaksono 2018, Instagram dapat memberikan pengaruh dan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menambah pengetahuan dan juga informasi yang dapat merangsang kreativitasnya, sekaligus bermanfaat untuk mempublikasikan hasil kreativitasnya, misalnya dengan mengunggah foto atau video kreativitas mereka. Menurut Pratiwi dan Janu 2018, penggunaan Instagram sebagai wadah siswa untuk mengembangkan kecerdasannya juga memudahkan guru dalam proses penilaian, karena guru dapat mengakses video hasil belajar siswa. Sejalan dengan itu, melalui Instagram, seseorang bisa mendapatkan penilaian dari orang lain tentang dirinya karena memposting foto dan video yang diunggah, sehingga banyak pengguna Instagram yang cenderung sengaja menata diri untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Pemilihan media Instagram, karena melalui media Instagram kita dapat mengembangkan pembelajaran online melalui media sosial. Instagram mampu menjadi alternatif yang bermanfaat pada dunia pendidikan. Penggunaan Instagram dalam kegiatan pembelajaran mampu menjadi stimulus siswa guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Pendidik mampu melihat celah kekurangan yang menyebabkan siswa bosan dan menutupi kekurangan tersebut dengan mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang dan diminati siswa. Di balik kelebihan-kelebihan yang sudah dipaparkan tadi, Instagram juga memiliki kekurangan, yaitu konteksnya terbatas, kualitas unggahan yang menurun, harus diupdate secara berskala, dan memakan banyak kuota. Selanjutnya yaitu buka aplikasi Instagram, dan di situ terdapat video yang sudah saya upload atau ibu upload. Kemudian siswa menonton video tersebut dan menyimaknya. Lalu jika ada yang tidak dimengerti atau masih bingung, siswa dapat bertanya pada kolom komentar. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tumbuhan dikelompokkan dalam 6 macam. Yang pertama, jaringan meristem atau embrionik adalah jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Inilah ciri-ciri dari jaringan meristem. Adapun macam-macam jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan posisi dalam tumbuhan. Yang pertama, meristem apikal. Kedua, meristem interkalar. Ketiga, meristem lateral. Jaringan meristem
meristem berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama ada meristem primer. Kedua ada meristem sekunder. 2. Jaringan dewasa atau permanen. Jaringan meristem dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi atau tidak aktif membelah lagi. Ini adalah ciri-ciri dari jaringan dewasa. Kemudian macam-macam jaringan dewasa atau permanen. Yang pertama ada jaringan epidermis atau pelindung. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Ini adalah ciri-ciri jaringan epidermis. Adapun fungsi epidermis sebagai berikut. Kemudian ada jaringan parenkim atau dasar. Adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Ini adalah ciri-ciri dari jaringan parenkim. Adapun fungsi dari jaringan parenkim. Berikut macam-macam jaringan parenkim. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. 3. Jaringan penyokong atau penguat mekanik tumbuhan. Adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya. Yang pertama, jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Dan di situ terdapat ciri-ciri dari jaringan kolenkim. Dan ini fungsi jaringan kolenkim. Kedua, jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel mati. Ciri-ciri dari jaringan sklerenkim. Kemudian fungsi dari jaringan sklerenkim. Keempat, jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada xilem, adalah pengangkut zat makanan dengan menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun dan bagian tubuh lainnya. Xilem terdiri dari unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem. Kemudian ada flum. Flum adalah pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis daun ke seluruh tubuh. Flum tersusun dari bulu tapis, serabut flum, dan parenkim flum. Kemudian yang terakhir, jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Ini adalah ciri-ciri dari jaringan gabus. Macam-macam jaringan gabus. Yang pertama, velum. Velum adalah jaringan gabus yang dibentuk oleh kambium gabus berarah luar dan sel-sel matinya. Kedua ada velodrem. Velodrem adalah jaringan gabus yang dibentuk kambium gabus ke arah dalam dan sel-selnya hidup menyerupai parenkim. Dan selanjutnya, guru memeriksa pada kolom komentar, barangkali ada siswa yang bertanya. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa-siswa mengenai materi jaringan tumbuhan yang tidak mereka mengerti. Kemudian, di situ saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Dan ini adalah masukan-masukan dari para siswa terkait pembelajaran online melalui media Instagram.